Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renato Delara, NPM 220 120 10429. Jurusan saya adalah jurusan manajemen, kelas N Statistika Bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial melakukan pengelolaan data mini project saya. Judul mini project saya yaitu korelasi antara pengaruh metode mengajar dosen terhadap tingkat pemahaman mahasiswa. Dalam kasus ini, terdapat variabel usia dan metode mengajar dosen. Variabel bebas atau yang mempengaruhi adalah variabel usia responden, dan variabel terikat Y atau yang dipengaruhi adalah metode mengajar dosen dengan menjumlahkan kedua skor perolehan berdasarkan klasifikasi data. Akan diuji korelasi atau hubungan kedua variabel dengan pengelolaan data statistik, yaitu kalkulator correlation. Hipotesis H0 adalah metode mengajar berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mahasiswa. H1, metode pengajaran tidak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mahasiswa. Teknik pengambilan data yang saya gunakan yaitu melakukan penelitian menggunakan data primer, yaitu data yang didapatkan dari survei yang dilakukan melalui kuesioner yang disebar kepada responden. Kuesioner yang dipakai adalah tipe pilihan skala di baris skor tiap kategorinya. Yang pertama, sangat tidak setuju. Kategori kedua, tidak setuju. Kategori ketiga, setuju. Kategori keempat, sangat setuju. Pertanyaan pertama saya yaitu, saya lebih paham apabila dosen menjelaskan materi menggunakan PPT. Kedua, saya lebih paham terhadap materi jika dosen menjelaskan hanya menggunakan textbook. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan skala Likert karena jawaban berupa pengkategorian yang nantinya akan diubah ke dalam numerik untuk dapat melakukan pengelolaan data. Ini merupakan data mentah yang saya ambil dari Google Form yang saya sebarkan kepada teman-teman saya. Selanjutnya kita akan melakukan hasil pengelolaan data dengan cara menggunakan kalkulator correlation. Pertama-tama kita masukkan usia yang kita telah dapatkan dari kuesioner yang kita sebarkan. Kedua, total skor. Selanjutnya kita kalkulasikan. Nah, ini merupakan hasil dari kalkulat yang kita lakukan tadi. Percent correlation coefficient atau R min 0,2055. P-value-nya 0,276, covariation min 0,2701, sample size 30, statistiknya min 1,1111. Hasil korelasi persen menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat kecil dan tidak signifikan antara usia dan total skor. R28 sama dengan 205, P 276. Nah, ini hasil pengolahan datanya yang kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya interpretasi. R hitung min 0,2055. P-value 0,276 lebih besar dari 0,05. Nah,
P-value dan R-nya itu terdapat dari hasil yang kita hitung tadi menggunakan kalkulator calculation. Nah, ini dia P-value-nya dan ini R-nya min 0,2055. Nah, hasil korelasinya itu menunjukkan bahwa hubungan negatif yang sangat kecil dan tidak signifikan. Uji asumsi valid atau validity menunjukkan test power rendah. Nah, uji asumsi validity ini terdapat pada validation ini. Test power, outlier, atau kategori normality-nya. Test power rendah pada 0,3712. B. Terdapat outlier berdasarkan metode Turkey-Venn K sama dengan 15 usia mengandung 3 outlier potensial, yaitu 10% dari pengamatan, 17, 16, 23, dan total skor 2 outlier potensial, yaitu 6,67% dari pengamatan 3,2. Selanjutnya, residual mengikuti distribusi normal. H0 tidak ada korelasi antara usia dan metode mengajar terhadap pemahaman mahasiswa. H1 ada korelasi antara usia dan metode mengajar terhadap tingkat pemahaman mahasiswa. Nah, berdasarkan nilai signifikan, yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka artinya ada korelasi antara usia dan metode mengajar terhadap tingkat pemahaman mahasiswa. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Maka artinya tidak ada korelasi antara usia dan metode mengajar terhadap tingkat pemahaman mahasiswa. Oleh karena nilai signifikan lebih besar dari 0,5, yaitu P-value-nya 0,276, kan berarti lebih besar. Maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Maka artinya tidak ada korelasi antara usia dan metode mengajar terhadap tingkat pemahaman mahasiswa. Kita juga bisa mengetahui H0 diterima atau H1 ditolaknya melalui hasil laporan. Nah, ini hipotesisnya ini ya. Kita bisa mengetahui H0 diterima atau ditolak. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian dengan kalkulator correlation di atas, diperoleh nilai signifikan lebih besar dari 0,05, yaitu 0,276. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Maka kesimpulannya, tidak ada korelasi antara usia dan metode mengajar terhadap tingkat pemahaman mahasiswa. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.